Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sehat semua kalian semua kan? Oke, kalau begitu hari ini kita masuk materi yang berikutnya, yaitu melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu bagian C, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Nah, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret Presiden membubarkan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Nah, dalam pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan perwakilan. Adapun karakteristik daripada demokrasi terpimpin ini adalah yang pertama mengaburnya sistem kepartaian karena pemilihan tidak dijalankan. Kedua, dibentuknya DPRG, GR, kemudian hak dasar menjadi lemah. Keempat, kebebasan pers berkurang. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antar pemerintahan pusat dengan daerah. Nah, pada era demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan terhadap demokrasi. Ya. Nah, D. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1965 sampai 1999. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan krisis moneter yang tidak kunjung reda. Nah, akhirnya pada hari Kamis 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Pemerintahan Habibie mampu bertahan selama 1 tahun. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Dan kemudian karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlemen, yaitu pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokrasi dari yang sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Nah, sekarang masuk kita ke bagian C, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Nah, pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut negara demokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, persamaan keduduk di muka hukum. Nah, rakyat mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan dengan adil dan benar. B. Berpartisipasi dalam pembentukan keputusan. Nah, dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan pemerintah berjalan dengan kehendak rakyat. Nah, aspirasi dan kehendak rakyat harus terpenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Nah, sekarang C, distribusi pendapatan secara adil. Nah, dalam negara demokrasi semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi. Nah, pemerintah wajib memberi bantuan kepada fakir miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Misalnya,
program pemberian bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Nah, yang D, kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi dalam negara demokrasi terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, sekarang yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nah, jadi untuk menjalankan kehidupan yang berdemokrasi, kita bisa memulainya dengan cara, ada beberapa prinsip di bawah ini. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pertama, membiasakan diri. Nah, kita harus bisa membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang bagian 4, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Selanjutnya, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara yang demokrasi. Kemudian bagian F, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang G, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan pada diri sendiri. Nah, bagian H, menuntut hak setelah kewajiban. Jadi jangan kita dulu jangan dulu menuntut hak kita sementara kewajiban kita belum kita laksanakan. Jadi laksanakan dululah kewajiban kita, baru kita menuntut hak kita. Bagian I, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. J, menghormati orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan K, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Oke anak-anak, untuk bab 2 ini sudah selesai. Jika kamu belum paham boleh ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.